Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Darima Channel yang senantiasa menemani kalian, memfasilitasi kalian dalam belajar baik CPNS maupun P3K. Oke, kali ini kita akan bahas untuk soal P3K 2021 kompetensi sosio budaya bagian 2 part 2 ya. Kemarin kita sudah bahas ke part 1. Silahkan kalian simak videonya dari nomor 1 sampai nomor selanjutnya itu, dan silakan dipelajari baik-baik. Semoga saja dengan video ini nanti kalian akan terbantu dalam menjawab soal-soal P3K 2021. Oke, silakan simak. Adalah sosiokultural. Oke ya. Untuk yang sosiokultural, pertanyaannya berada pada 5 level ya. Pertanyaannya berada pada 5 level dan tugas kita adalah mengidentifikasi level-level mana yang sesuai dengan pertanyaan. Lalu kita berdasarkan level tersebut, kompetensi-kompetensi itu yang mau kita terapkan yang mana gitu ya. Pada level 1 nih teman-teman. Pada level 1 atau level paling dasar atau level paling rendah itu kita harus memiliki peka terhadap pemahaman menerima kemajemukan. Ya, peka memahami dan menerima kemajemukan. Ini level 1. Kita harus peka. Kita harus paham dan mau menerima kemajemukan, gitu ya. Indikatornya apa? Terdiri dari 3 indikator, teman-teman. Indikator yang pertama itu mampu memahami, menerima dan peka terhadap perbedaan individu. Yang kedua, sikap terbuka dan ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Yang ketiga, mampu itu dalam arti mau ya bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. Ini level yang paling dasar yang harus kita kuasai sebagai kompetensi untuk menjadi seorang ASN. Apa tadi ya? Yang pertama memahami, menerima dan peka terhadap perbedaan. Yang kedua mau terbuka dan mau belajar tentang kemajemukan. Yang ketiga mau bekerja sama. Kita akan kasihkan contoh-contoh pada soal level 1 ini dulu, nanti supaya mudah ya. Kita mulai dari contoh level 1. Ini saya bacakan. Dina adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Nah, sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Nah, menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu apa? A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh, maka membahayakan pasien. B. Tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. Seharusnya panitia seleksi memberikan kesempatan pada Dina. E. Tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Ini teman-teman coba perhatikan. Ini masuknya di standar kompetensi level 1 pada indikator 1, yaitu mampu memahami, mampu menerima, dan peka terhadap perbedaan. Kuncinya itu ya, ada pemahaman, ada penerimaan, dan adanya kepekaan. Nah, kalau ada kasus seperti ini, jika apa sikap Anda? Jadi Anda itu diukur. Anda itu diukur seberapa besar pekanya Anda terhadap kasus ini. Misalkan Dina itu misalkan sahabat Anda, atau misalkan Dina itu orang lain yang Anda kenal. Nah, tentunya teman-teman, kalau diminta untuk diuji tentang kepekaan Anda, maka jawaban yang A dan jawaban yang E jelas itu tidak menunjukkan sifat peka Anda terhadap masalah ini. Jawaban A sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. Nah, ini bukti bahwa Anda itu tidak peka terhadap perbedaan atau kemajemukan. Ya. Yang E tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Nah, ini juga berarti Anda tidak peka, tidak mau menerima perbedaan itu. Di situ kan istilahnya sembuh, sudah sembuh, selesai. Jadi jawaban yang tepat apa? Kalau enggak B, C, dan D. Lalu nilai skor yang paling besar mana? Mana di antara ketiga ini yang
ada pemahaman, ada penerimaan, dan adanya kepekaan. Tentu jawabannya yang C. Seharusnya diterima, itu artinya itu Anda peka dan mau menerima. Dan juga Anda juga paham akan masalah ini, paham akan perbedaan. Yang kedua ini pasti, ya, tingkat kepekaan ya teman-teman. Ini B, C, D itu semuanya peka. Tapi tingkat kepekaan yang paling dalam itu yang C. Yang D itu yang kedua. Itu artinya hanya peka dan menerima. Peka dan menerima. Yang B ini hanya memahami bahwa tindakan tersebut itu melanggar HAM. Ya. Jadi jawabannya itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Untuk soal kedua, dalam dunia kerja Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu, ada juga yang sangat aktif mengkritik, menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda adalah, oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk A, bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan, itu juga bagus. Yang B, menjadikan kritik sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, bagus. Yang C, saya jadikan kritik sebagai bahan evaluasi diri. Bagus. Yang D, berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Ini juga bagus. Yang E, memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Ini juga bagus. Semuanya bagus. Lalu jawabannya yang kontradiktif yang mana? Nah, ini teman-teman, ini adalah jawaban dengan indikator kedua. Ini adalah soal dengan indikator kedua, yaitu terbuka dan ingin belajar tentang perbedaan. Jadi kuncinya adalah terbuka dan mau belajar tentang perbedaan. Coba kalian lihat yang opsi yang terbesar adalah yang B. Menjadikan kritikan sebagai masukan itu artinya Anda bersifat terbuka. Oke. Kemudian ingin belajarnya di sebelah mana? Nah, menjadikan kritikan menjadi sesuatu yang membangun. Itu berarti Anda tuh belajar dari perbedaan. Ya. Kenapa tidak C? C skornya kenapa lebih rendah dari yang B? Menjadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. Ini juga bagus. Ini B dan C ini berpeluang mendapatkan skor 5. Kenapa saya pilih yang B bukan yang C? Nah, perhatikan teman-teman. Untuk yang B, itu ada clue pribadi yang lebih baik. Itu artinya hasil dari kegiatan evaluasi diri. Hasil dari kegiatan evaluasi diri. Saya ulangi lagi ya. Hasil dari kegiatan evaluasi diri. Sedangkan yang C, ini baru dijadikan bahan evaluasi diri. Oke ya. Paham ya? Oke, itu yang skor 4. Mana yang skornya 3 kira-kira? Tentu saja yang A, bersikap terbuka. Jadi ini bersikap terbuka saja, tapi ingin belajarnya tidak masuk. Yang ingin belajar itu hanya opsi B dan C. Yang A itu hanya bersikap terbuka. Kemudian yang D ini juga sikapnya terbuka, tapi masih dalam tahapan berusaha. Ya, belum terbentuk, baru berusaha. Yang E ini baru tahap level 1, indikator 1, baru tahapannya memahami karakter, pemahaman akan karakter. Dilihat itu kata kerja operasionalnya memahami itu berada di level lots. Ya. Kalau menjadikan itu berada di level di atasnya lagi, sudah menjadikan host. Itu ya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini indikatornya adalah 1.3 ya. Mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakangnya. Coba kita bahas soalnya. Setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda.
ini ini saya kira ini cuti untuk kegiatan keagamaan, berarti ini berarti atasan Anda itu berbeda agama dengan Anda. Ya, melimpahkan pekerjaan kepada Anda. Bagaimana sikap Anda? Nah, ini Anda itu diberikan simulasi soal agar untuk mengukur seberapa besar kemampuan Anda dalam bekerja sama terhadap individu yang berbeda dengan Anda. Ya, kita lihat opsi A, B, C, D, E. A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah limpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. Tentu saja ini malah mempertanyakan ini berada di level lots. Yang B, menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat menunaikan aktivitas ibadah. Ini tahapannya baru peduli. Ya, 1.1, 1.2, 1.1 dan 1.2 ya. Yang C, bertanya kepada rekan-rekan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan. Ini hanya baru berada di level peduli ya. Yang D, biasa saja karena atasan biasa begitu. Nah, ini sudah masuk di level 1.3, bekerja sama, bekerja bersama ya. Sudah masuk tapi responnya kurang ya. Yang E, membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Nah, ini yang masuk ke mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda. Ini tadi nilainya, nah mempertanyakan itu nilainya 1. Yang ini yang terbesar. Membantu. Jadi kalau ada berbeda, bantu. Kemudian ini levelnya juga 1.3, mampu bekerja sama, tapi ini kurang ya, kurang responnya kurang. Yang ini 3, ini 2, ini itu 1 yang terjadi. Kenapa itu yang B itu 3, yang C 2? Ini sama-sama kepo ya, sama-sama ingin tahu, tapi yang B itu jelas, ini pedulinya lebih peduli ya, lebih peduli kepada perbedaan keagamaan. Ya, begitu cara jawabnya ya. Jadi Anda itu harus tadi yang saya kasih warna berbeda tentang kata-kata kerja operasional pada level-level tertentu. Misalkan level 1.3 itu pasti lebih tinggi dari level 1.2 gitu ya. Lebih tinggi dari level 1.1. Terus dan seterusnya. Dan nanti level 1 jelas lebih rendah dari level 2, begitu seterusnya teman-teman. Jadi Anda atau kalian itu harus banyak-banyak berlatih dan menghafalkan kata kerja operasional yang menjadi cerminan dari masing-masing level. Oke, kita masuk ke pertanyaan di level kedua. Untuk kamus kompetensi sosial kultural aparat sipil negara itu pada level 2 itu harus bisa aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Prosesnya masih mengembangkan. Ya, yang pertama itu paham ya, yang kedua mengembangkan, dikembangkan lagi. Indikatornya apa? Yang pertama itu mengembangkan sikap saling menghargai. Ya, mengembangkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Ada kepedulian dan juga penghargaan terhadap perbedaan. Yang kedua, membangun hubungan baik antar individu. Meskipun itu berbeda. Yang ketiga, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang. Baik agama, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik, dan lain-lain di lingkungan unit kerjanya. Kita bahas soalnya satu persatu. Ada soal begini teman-teman. Ini saya kasih soal untuk indikator 2.1. Yaitu menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Contoh soalnya bagaimana kita lihat. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda adalah ini jelas adanya perbedaan sosial ekonomi ya. Sosial ekonomi berbeda secara sosial ekonomi.
Kemudian di situ gelandangan itu lapar dan meminta uang. Nah, Anda nanti akan diuji seberapa peduli Anda terhadap situasi seperti ini. Seberapa pedulikah Anda terhadap? Paling banyak kepedulian Anda di sebelah mana? Oke. Coba kalian lihat opsi A, B, C, D, E. Opsi D dan E itu opsi menanyakan. Ingat ya, menanyakan dengan memberikan. Itu levelnya lebih tinggi memberikan. Memberikan, memberi, membelikan. Itu jelas tindakan nyata. Kalau menanyakan itu di level lots. Kalau memberi itu di HOTS. Memberi, membelikan, memberi, memberikan, dan lain-lain itu ya. Itu kalian harus paham. Jadi jawabannya kalau enggak D, E itu bukan. D dan E itu nilainya pasti rendah. Jawabannya kalau enggak A, B, C. Itu ya, yang bernilai 5. Kan kita mau dulang nilai 5. Jadi teman-teman, kalau nanti kalian bingung, itu kalian sudah punya kemampuan untuk menjawab yang nilainya skor rendah itu jangan dijawab. Jangan pernah dijawab ya. Skor rendah kalian sudah bisa mengidentifikasi, yaitu poin D dan E. Nanti kalau kalian itu semakin sedikit melakukan kesalahan dengan memilih jawaban yang berskor rendah, maka nilai kalian otomatis akan lebih tinggi. Oke, kita akan lihat ya teman-teman, opsi A, B, C, D, E. A, B, C ini yang paling banyak pedulinya sebelah mana? Kita lihat yang A. Memberi uang lalu menyuruh pergi. Ini pedulinya hanya memberikan uang. Ya. Yang B, memberikan ia sisa makanan dan uang. Ada dua ini ya kepeduliannya selain sisa makanan dan juga uang. Itu ada dua kepedulian. Yang C, membelikan makanan. Jelas ini satu kepedulian. Yang C dan yang A itu besar yang C. Karena yang A itu ada kata-kata menyuruhnya pergi. Seolah-olah itu kita tidak peduli terhadap keberadaan sosialnya. Ya. Ada alasan yang tidak mendukung. Ada alasan negatifnya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian C. Kemudian A. Kemudian D dan E. Ya. Kalau menanyakan apakah ia bersekolah dengan menanyakan di mana orang tuanya itu besar mana? Ya jelas di mana orang tuanya. Menanyakan apakah ia bersekolah, ya memang itu tingkat kepeduliannya paling rendah. Ini kan hanya bertanya. Fungsinya apa? Dia itu mintanya lapar, minta uang, sisa makanan. Kok ditanya bersekolah? Kan ya tingkat pedulinya agak rendah ya. Oke, next. Soal berikutnya. Suatu hari Anda berlibur di kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya yang memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya, tetapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? Ini teman-teman. Ini adalah pertanyaan level 2, yaitu menampilkan sikap dan perilaku yang peduli dengan nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Dan juga ini juga masuk ke indikator 2.2, indikator kedua dari level kedua, yaitu membangun hubungan baik. Bagaimana dari A, B, C, D, E ini yang tetap membangun hubungan baik, namun juga menghargai perbedaan, namun juga ada kepedulian. Menghargai perbedaan itu artinya apa teman-teman? Tidak harus mengikuti apa yang menjadi kebudayaan setempat. Tidak harus mengikuti. Ya, tidak harus mengikuti ya, tapi cukup peduli dengan kepedulian, menghargai saja. Menghargai itu tidak harus ikut-ikutan ya. Kalau memang itu bertentangan dengan agama Anda atau apa ya, budaya Anda, ini tidak perlu ya. Yang paling pokok itu agama. Oke, kita lihat ini. Jadi untuk opsi yang ini dan opsi yang E itu nilainya rendah. Ya, ikut memakan daging anjing itu berarti Anda sepertinya menghargai perbedaan, tapi Anda tidak paham perbedaan itu tidak seperti itu. Menghargai perbedaan atau toleransi dalam keberbedaan itu tidak seperti itu ya. Tidak ikut-ikutan makan anjing karena itu melanggar apa namanya yang tidak sesuai dengan agama Anda. Ya. Yang A skornya paling rendah, ikut memakan. Yang E
ikut mencicipi. Memakan itu kan artinya banyak, mencicipi sedikit. Jadi poinnya yang paling rendah 1 itu A, yang 2 itu E. Lalu kita akan analisis yang B, C, D itu yang paling peduli, paling menghargai, dan membangun hubungan baik yang mana. Ini saya kira seluruhnya itu membangun hubungan baik. Ya, kalau menghargai perbedaan kita lihat. Menghargai perbedaan ini semuanya juga menghargai perbedaan. Tidak memakan, mengajaknya berbincang tentang kesehatan, menghargai perbedaan juga. Yang C juga menghargai perbedaan, yang D juga menghargai perbedaan. Lalu jawabannya yang mana? Ini kita ambil yang kepedulian ini, yang peduli dengan budaya setempat. Perhatikan, yang B, poin B, tidak memakannya kemudian mengajaknya berbincang tentang apa keistimewaan daging anjing tersebut. Berarti Anda itu pedulinya pada daging anjing. Ya kurang berarti ya. Yang C, tidak memakannya kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih paham kebiasaan-kebiasaannya. Ini berarti wujud kepedulian Anda. Ini sangat peduli ya. Jadi poin pedulinya dapat. Tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. Ini juga sifat peduli. Tapi poin yang paling positif adalah yang poin 5. Yang poin C. Ini yang D itu poinnya 4, yang ini 3. Oke, selanjutnya, dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji, tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anaknya yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Jadi ada situasi yang tidak Anda sukai tapi Anda diundang, itu tidak melanggar norma. Tidak melanggar norma baik agama, hukum, dan lain-lain. Itu berarti masuknya di indikator 2, level kedua, indikator ketiga. Anda akan diuji seberapa sikap Anda, ketenangan Anda dalam mengendalikan emosi, kemarahan, frustasi, dalam menghadapi pertentangan yang timbul akibat perbedaan baik agama, sosial, ekonomi, gender, suku, dan lain-lainnya. Ini dalam hal ini adalah perbedaan latar belakang. Jadi Anda itu tidak suka anak-anak, tapi itu juga tidak melanggar norma. Nah, coba kita opsinya yang mana yang mencerminkan sikap Anda dalam ketenangan dan pengendalian emosi. Jelas yang tidak memenuhi undangan itu jelas skornya rendah. Ini berarti skornya rendah, ini juga rendah. Dua-duanya tidak memenuhi undangan. Yang poin A lebih baik daripada poin E karena ada permohonan maaf. Masih ada pedulinya. Jadi opsinya kalau enggak B, C, D. Nah, kita lihat opsi yang B. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangan. Itu juga sikapnya tenang, mengendalikan emosi juga. Ini datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak ini juga datang, tapi tidak mampu mengendalikan emosi. Ya. Kemudian yang D datang dan memberikan kado mengikuti acara sampai selesai. Nah, ini yang paling ini yang nomor 5, yang D itu poinnya 5. Nah, itu Anda itu punya ketenangan yang tinggi dan mampu mengendalikan emosi. Yang B itu agak jadi ya. Poinnya begitu ya. Next, untuk level ketiga teman-teman. Level ketiga itu Anda diminta untuk mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Indikatornya apa saja? Yang pertama itu mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Yang poin kedua, melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Yang ketiga, menjadi mediator untuk penyelesaian konflik atau minimal mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Soal-soalnya seperti apa nih teman-teman? Coba kalian amati.
Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Ini masuknya di 3.1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang. Ya, kita lihat opsinya. Opsi terbaik adalah opsi yang E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Ini artinya Anda menjadi role model. Berarti Anda itu sudah menguasai sosial budaya. Anda mampu menghargai perbedaan dan keluarga Anda juga memiliki sikap kepedulian, keterbukaan, Anda paham dan Anda peka bersama keluarga Anda. Jadi ini yang paling besar nilainya. Kemudian yang kedua itu nilainya yang 4 itu yang D. Jadi wakil orang tuanya untuk mendidik dia tentang keberagaman. Mendidik ini masih dalam, ini juga bagus, tapi ini macam-macam yang mendidik itu ya. Yang paling bagus adalah menjadi role model atau opsi yang E. Yang D ini kurang. Kemudian opsi ketiganya ini ya, nilai yang core-nya 3 ini yang B. Mengajak orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak-anak tersebut. Kenapa yang B dan yang A besar yang B? Yang A ini nilainya 2. Yang terakhir ini. Nah, teman-teman, kita ceknya itu dari apa yang kita kenalkan, keberagaman, seberapa banyak keberagaman yang kita kenalkan. Kalau mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kan lumayan banyak. Dibanding dengan mengenal budaya dengan menceritakan sejarah. Kan sejarah kan belum sebanyak keberagamannya di lingkungan masyarakat. Itu ya. Apalagi yang mengajak main ke tempat ibadah. Kan biasanya mengajak ke tempat ibadah itu keberagamannya yang teruji hanya beberapa. Misalkan kalian bawa ke masjid, itu kan biasanya itu rata-rata kan ya tampilannya sama, tidak terlalu mencerminkan keberagaman. Kecuali mengajaknya ke tempat-tempat yang pertemuan antar umat beragama, itu nanti akan menjadi lain skor. Oke, soal berikutnya. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab. Sedangkan Anda belum berhijab, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Ini kata-katanya coba kalian amati. Sedangkan Anda belum berhijab, artinya Anda adalah seorang muslim. Nah, kalau tidak berhijab kan mungkin lain lagi dan ya. Lalu bagaimana sikap Anda? Ini soal untuk menggambarkan indikator kedua dari level 3. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon. Jadi apa yang menjadi budaya masyarakat itu kalian paham. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai, itu harus paham. Kemudian kita memberikan respon yang sebaik-baiknya. Misalkan di suatu daerah itu ada budaya tidak menyukai tato, sementara Anda bertato. Nah, respon Anda bagaimana? Supaya tetap menghargai budaya setempat. Oke ya, ini kasusnya sama. Jadi Anda itu masuk ke wilayah wanita berhijab. Dan Anda belum berhijab. Sementara masyarakatnya itu menganggap kalau umumnya wanita berhijab. Kalau tidak berhijab berarti wanita nakal. Itu lalu Anda itu akan diposisikan seperti itu. Bagaimana Anda menyikapi tersebut? Nah, tentunya kalau Anda mendapatkan seperti ini, tentunya tidak akan memilih opsi yang A dan opsi yang E. Tetap ada pendirian dan berpenampilan seperti biasa, itu artinya Anda gagal dalam melakukan pemetaan sosial. Jadi respon Anda itu, Anda tidak paham efeknya jika
Anda itu tetap egois dengan diri Anda. Sementara itu tidak bertentangan dengan agama Anda. Kan Anda di situ tulisannya Anda belum berhijab, artinya Anda muslim. Ya. Yang A dan E itu jelas bukan jawabannya. Ya, jawabannya kalau enggak B, C, D. Mana yang benar? Nah, teman-teman, ini jawaban terbesarnya adalah C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya tersebut. Menghargainya di situ. Anda melakukan pemetaan sosial, oh ternyata warganya itu berhijab. Untuk menghargai masyarakat setempat, maka Anda harus berpenampilan berhijab. Ya sebatas itu, sebagai penghargaan. Setelah pulang kembali Anda tidak berhijab, dan itu tidak menjadi masalah. Kan indikatornya tidak harus berkesinambungan. Kan? Itu ya. Yang poin B itu nilainya 4. Yang D nilainya 3. Merasa risih itu artinya respon Anda di bawah yang berkesinambungan tentunya. Itu ya. Oke, nomor 8 teman-teman. Anda bekerja di event organizer. Nah, perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal lumrah jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan Anda. Suatu ketika Anda ditugasi oleh atasan ke suatu daerah yang tempat itu ada stigma masyarakat bahwa mewarnai rambut identik dengan preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Nih, sikap Anda adalah ini sama seperti tadi ya. Ini masuk ke suatu daerah, kemudian ada budaya daerah tersebut yang berbeda. Dan itu tidak melanggar norma Anda, tidak melanggar norma agama Anda. Anda harus menghargai, ini masuknya juga melakukan pemetaan sosial. Kemudian berikan respon terbaik yang menghargai budaya setempat. Nah, opsi yang A dan opsi yang E jelas tidak. Tetap pada pendirian berpenampilan seperti biasa, ini juga bukan. Anda merasa warna rambut warna-warni bukan masalah bagi warga desa tersebut, nah ini juga bukan. Kan di situ ada stigma masyarakat bahwa rambut itu identik dengan preman yang ditakuti. Oke. Jawabannya sama, kalau nggak B, C ya D. Jadi jawabannya yang benar ya sama seperti tadi. Menghargai dulu. Ini sama. Caranya sama dengan yang tadi ya. Skor terbesarnya menghargai mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah setempat. Kemudian nomor 9, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus. Mungkin Anda terlalu ganteng atau terlalu cantik, berpenampilannya terlalu menor ya kalau wanita ya. Nah, karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang Anda lakukan? Ini sama. Ada situasi di mana Anda itu masuk ke suatu masyarakat atau lingkungan pekerjaan baru. Di situ punya budaya yang berbeda. Ya. Budaya yang berbeda. Kalau itu di situ adalah bentuk jenis kelamin berbeda sama. Bagaimana Anda memberikan respon? Respon terbaiknya apa? Yang mencerminkan Anda itu paham, mampu mengidentifikasi potensi kesalahpahaman, menghargai keragaman budaya. Jelas yang opsi yang A itu tidak. Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak Anda. Ini berarti Anda tidak peduli, tidak menghargai. Yang B menyarankan kepada atasan Anda mendisiplinkan para karyawan. Ini juga nilainya rendah. Itu Anda berarti egois, ya kan? Fokusnya kan di Anda harus mau merubah. Jadi jawabannya kalau nggak C, D, dan E. Yang C meminta kepada bagian kepegawaian untuk memindahkan ke divisi lain, itu berarti Anda tidak mampu beradaptasi. Yang D mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Nah, ini nilainya yang paling besar.
Kemudian ada usaha yang ini, usaha sedapat mungkin menyarankan kepada teman-teman yang lain agar tetap fokus. Ini juga termasuk usaha. Kemudian ini yang poinnya 3. Next, ada soal lagi. Suatu hari, salah satu pemuda dari dusun Sukasenang diperas oleh beberapa orang pemuda dari desa Sukasedih. Oleh karena jumlah mereka yang sangat banyak, pemuda dari desa Sukasenang mengalah. Setelah itu, pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari desanya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda desa Sukasenang tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda Sukasedih, desa Sukasedih ya. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari desa Sukasedih hangus terbakar. Nah, untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda sebagai pemimpin kedua desa tersebut akan titik-titik. A. Menumbuh kembangkan toleransi antar suku. B. Melakukan penyuluhan kepada kedua suku. C. Memerintahkan saja aparat di bawah untuk mengamankan. D. Memberikan vonis terhadap kedua suku. E. Mengadakan rekonsiliasi antar suku. Nah, ini masuknya di sosbud level ketiga. Poin ketiga atau indikator ketiga. Yaitu menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Jadi kalau Anda menjadi seorang pemimpin, Anda harus mampu menjadi seorang mediator. Ya, mana yang mencerminkan itu mediator? Anda harus menjadi mediator. Jelas yang opsi C, memerintahkan saja aparat di bawah untuk mengamankan, ini bukan mediator. Ini yang paling besar nilainya ini. Coba lihat. Memerintahkan saja aparat di bawah untuk mengamankan, ini kan bukan, Anda tidak bertugas menjadi seorang mediator. Memberikan vonis kepada kedua suku, ini juga bukan mediator penyelesaian konflik. Ya, C dan D itu jangan. Jadi jawabannya A, B, E. Kenapa yang E jawabannya tertinggi? Mengadakan rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi itu bahasa lainnya adalah mendamaikan atau mengembalikan situasi agar menjadi damai. Itu Anda berarti menjadi mediator. Dan konfliknya juga selesai. Yang A, menumbuh kembangkan toleransi antar suku. Nah, ini tindakan preventif. Ya, bukan mediator ya, tapi tindakan preventif. Melakukan penyuluhan kepada kedua suku juga preventif. Nah, penyuluhan dengan menumbuh kembangkan toleransi dan melakukan penyuluhan itu level KKO atau kata kerja operasionalnya lebih bagus yang B. Maka skor B-nya 4, skor A-nya 3. Lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya hanya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. B. Menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak saling mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan suatu masalah. Yang D, menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling olok-mengolok. Yang E, menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Teman-teman coba perhatikan. Ini adalah soal yang sama dengan poin 3.3 tadi. Level 3, indikator 3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik. Ini teman-teman coba perhatikan, ini opsi yang terendah adalah yang A. Hanya sebatas mengamati, teman-teman. Mengamati itu levelnya lot. Ya. Kemudian ini angkanya di skornya 2, menghampiri kelompok 1 dan menasihati agar tidak saling mengolok-olok. Menghampiri kelompok 1, menasihati agar tidak saling mengolok-olok. Ini perhatikan teman-teman. Ini yang dihampiri hanya kelompok 1, teman-teman. Ini nanti berakibat apa? Ini dampak negatifnya hanya menghampiri kelompok salah satu kelompok. Itu akan menjadi kalian nanti akan dituduh untuk berpihak ke salah satu kelompok tersebut. Yang C juga ini.
memberitahu kelompok satu bahwa berbeda jenis itu bukan suatu masalah. Itu juga nanti akan ada dampak negatif susulan. Anda akan dituduh berpihak kepada salah satu kelompok. Jadi opsi yang benar apa? Di E. Terus kita kaji itu kata kerjanya. Yang satu menghampiri kemudian mengatakan. Ada menghampiri dan mengatakan. Yang E menghampiri kemudian mengedukasi. Oh, mengatakan itu levelnya lot. Yang benar mengedukasi. Yang levelnya hot mengedukasi. Itu ya. Jadi penting sekali kalian juga memahami tentang kata kerja operasional atau KKO. Ini level berpikir dan bertindak ya. Sesuai taksonomi Bloom. Oke teman-teman, kita masuk ke level 4. Kamus kompetensi sosial kultural yang level 4. Ini mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Indikatornya apa saja? Yang pertama, menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang 4.2, mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Yang 4.3, mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan latar belakang agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik. Nah, soal-soalnya seperti apa? Coba kita kaji. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini kita mengambil dari indikator 4, indikator pada level 4. Indikator pertamanya, menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah di lingkungan kerja dan masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ini teman-teman coba perhatikan. Soalnya begini, suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini maupun fakta. Nah, selama hal yang disampaikan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Nah, opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang titik. Nah, ini teman-teman coba perhatikan. Opsi A, berbagai hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain. B, berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C, berbagai hal yang bertemakan sara. D, opini yang mengandung unsur dendam pribadi. Yang E, opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris nih teman-teman. Ini yang paling mengancam untuk persatuan dan kesatuan yang mana? Tentunya jawaban yang paling besar adalah sara. Suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Kalau berbicara tentang sara nanti tentu saja ini yang paling mengancam. Ya. Tingkatannya sara. Kemudian yang poin keempatnya kelompok. Ini yang dirugikan, persatuan kesatuan dalam kelompok ini orangnya lebih banyak daripada yang ini orang lain. Ini yang merugikan persatuan dan kesatuan yang ketiga ini orang lain. Jadi orang lainnya kan banyak juga ya. Ini yang skornya 2, yang terakhir ini yang paling sedikit ya, paling sedikit yang tidak berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan. Menghadirkan suasana humoris itu tidak mengancam persatuan dan kesatuan. Hitungannya apa? Apa yang menjadi dampak terbesar terhadap persatuan dan kesatuan? Jelas kalau kelompok itu lebih besar daripada hanya sekedar orang lain. Apalagi hanya unsur dendam pribadi. Dendam pribadi itu macam-macam ya. Terhadap orangnya kan tidak disebutkan. Terhadap kelompok juga tidak disebutkan. Oke ya. Jadi sara itu terbesar, kemudian kelompok, kemudian orang lain, baru dendam pribadi. Itu yang menyebabkan persatuan dan kesatuan itu runtuh. Tapi tingkat apa namanya? Tingkat negatifnya itu lebih paling banyak yang mana? Itu ya. Soal berikutnya. Atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim, ini saya kasih garis merah, untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang berbagai latar belakang suku yang berbeda.
bagaimana sikap Anda? Nah, ini teman-teman. Ini soal ini menguji seberapa besar Anda mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang untuk mencapai kelancaran tujuan organisasi. Jadi mampu mendayagunakan perbedaan sekaligus pencapaian tujuan organisasi. Ada dua ini. Ya. Mana yang tidak mendayagunakan perbedaan? Ini jelas yang opsi A, ini tidak mendayagunakan perbedaan. Ya. Kemudian poin terbesarnya di sebelah mana? Ini yang poin kedua, nilainya yang skornya 2 itu yang B. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial. Ini sikapnya menghargai saja, tapi itu tidak menyelesaikan sebuah masalah. Tujuannya tidak akan tercapai. Kan tujuannya hanya tidak ada kecemburuan sosial. Lalu menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan, selesai apa tidak? Tidak. Ya, jadi jawabannya kalau tidak C, D, E. Yuk kita analisis satu persatu. Yang C, memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda akan memperoleh berbagai macam masukan, saran dan masukan. Oke, bagus. Yang D, membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemampuan dan kemampuan bekerja tim. Ini juga bagus. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membeda-bedakan. Ini teman-teman. Jadi ini kan poinnya indikator levelnya keempat. Level keempat itu artinya kalau levelnya keempat sudah menguasai level 3, 2, 1. Kenapa tidak memilih opsi yang C? Opsi C itu pasti nilainya rendah. Memilih orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Memilih orang-orang artinya sikap terbuka Anda kurang. Karena Anda bersikap di situ memilih. Ini pasti skornya 3. Yang skor terbesar ya E. Selain membuka kesempatan, nah, dia juga siapapun yang memiliki kemampuan dan kemauan, tanpa membedakan latar belakang. Yang paling besar itu ya. Yang D itu lebih rendah. Jadi skornya 1, 2, 3, 4, 5 lurus ya. Oke, kita lanjutkan ke level terakhir yaitu level 5. Ada 3 indikator. Silahkan kalian amati itu kata-kata kerja operasionalnya. Pada level kelima, itu Anda dituntut untuk menjadi wakil pemerintah membangun hubungan sosial psikologis. 5.1 menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dalam masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antar ASN. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif atau perbaikan. Yang 5.3 mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang. Oke, contoh soalnya seperti apa, teman-teman? Seperti ini. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan, di mana salah satu ritualnya adalah kuping diberikan gelang berat, sehingga panjang dan lehernya diberikan gelang sebanyak yang dia mampu supaya memiliki leher panjang. Bagi perempuan supaya dianggap cantik. Nah, tidak sedikit perempuan yang mengeluh ritual ini. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya pada perempuan. Apa yang Anda lakukan? Ini masuk pada level 5. Indikator kedua yaitu mampu mengkomunikasikan dampak resiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif. Ini coba teman. Jadi kalau ada, ya ini begini ya, kita tetap harus menghargai perbedaan dan kemajemukan selama tidak melanggar norma dan HAM. Selama tidak melanggar HAM intinya. Di situ ada kata-kata pelanggaran HAM, bertentangan dengan HAM. Maka kita harus bisa mengkomunikasikan itu. Dan memberikan solusi berupa tindakan korektif. Ya. Mana yang tidak mencerminkan itu? Yang tentunya yang ini, poin yang D dan E ini jelek.
Ikut melakukan adat istiadat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Berarti Anda tidak memahami perbedaan. Jadi tadi saya katakan ya. Jadi dalam rangka menghargai perbedaan itu tidak, selama tidak bertentangan dengan HAM, maka Anda wajib menghargai perbedaan. Nah, itu bertentangan dengan HAM. Maka kalau Anda ikut-ikutan, maka nilainya akan rendah. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu, ini juga rendah. Tapi lebih baik daripada ikut-ikutan. Ya, cuek, yang E itu cuek, nilainya rendah. Jadi opsinya kalau enggak A, B, C. Itu opsi terbesarnya yang A. Kata-katanya, kata kerja operasionalnya adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu wujud dari, nah itu pas, mengkomunikasikan dampak risiko. Kontradiktif dengan undang-undang, melanggar HAM, gitu ya. Melaporkan itu nilainya lebih rendah daripada mengkomunikasikan. Nah, kalau melaporkan itu juga kadang tidak menyelesaikan masalah, itu ada. Jadi cara paling baik adalah melakukan komunikasi dengan kepala suku, mengatakan bahwa itu melanggar HAM, melanggar undang-undang. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi itu juga, itu tindakannya kurang gitu ya. Harusnya kita harus mampu mengkomunikasikan dampak itu. Next, untuk soal berikutnya, kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, kebudayaan, adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluh sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk ibadah mereka harus tetap kerja. Sikap Anda sebagai pimpinan adalah apa? Ini untuk menguji Anda, menguji kalian dalam membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang nih teman-teman. Ya. Mana yang tindakan yang tidak mencerminkan indikator ini? Jelas yang poin C ini. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Ini poinnya paling rendah. Ini mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusi. Nah, ini kata-katanya mendiskusikan, belum merupakan tindakan yang konkret. Nilainya masih rendah. Ya. Levelnya masih lots. Jadi kalau nggak A, D, E. Kita lihat yang A, memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Nah, ini juga termasuk kebijakan yang bagus. Satu ya. Yang D, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Ini sudah ada kata-kata kebijakan. Memberikan kebijakan artinya membuat kebijakan. Ini skornya paling tinggi. Yang E, bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah. Ini skornya 4 karena ada dua hal ya. Nilainya 4 berarti. 2 kebijakan. Yang ini nilainya 3, hanya memfasilitasi tempat untuk ibadah. Kalau waktunya tidak diberikan, ya tentu tidak bisa beribadah. Gitu ya. Kenapa yang D dan E itu besar yang D bukan yang E? Padahal yang E itu ada 2 tindakan yang mencerminkan kalian dalam membuat kebijakan. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah. Ini perhatikan teman-teman. Bersifat toleran itu sudah masuk memberikan kebijakan. Menyediakan semua fasilitas ibadah juga masuk ke kebijakan yang bersifat toleran. Jadi dua-duanya ini sudah tercover di D. Maka poin yang terbesar adalah D. Nah, itu teman-teman. Untuk edisi sosial budaya, soal-soal TKP atau tes karakteristik pribadi sudah kita bahas. Untuk sesi berikutnya, kita akan bahas untuk integritas teman-teman. Ya, tetap belajar, tetap semangat, dan stay in di channel kita ini. Supaya nanti kalian menghadapi soal-soal CPNS tahun 2021 akan menjadi mudah. Dan menggapai impian kalian untuk menjadi seorang ASN.
Demikian teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.